Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Kami ingin selalu terhubung dengan Engkau. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam. Kami ingin melekat kuat kepadamu. Karena kami tahu ketika kami terhubung dengan Engkau, kami akan merasakan kekuatan baru dalam hidup kami. Dan ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami dapatkan. Karenanya mari Tuhan pagi hari ini ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Untuk kami tahu apa yang Kau mau dan Kau inginkan dalam setiap hidup kami. Dan berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau inginkan itu. Terima kasih. Berkati kami semua. Berkati kami anak-anak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Menjadi kekuatan dan kemenangan atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Sebelum duduk beri kemuliaan yang paling meriah. Lebih lagi di hadapan Allah kita yang dahsyat. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya bersyukur pagi ini boleh ada ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala yang selalu memberi saya kepercayaan untuk melayani. Ada berapa banyak dari kita yang percaya pagi ini akan diberkati Tuhan? Amin ya. Setiap apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Wow, tadi pujiannya pas dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Oke, silakan. Pagi ini saya akan bawa satu tema, the power of intimacy. Ya, ada gambar. Tadi sudah pujiannya sudah pakai sarangeo semua ya. Keren. Ku jatuh cinta padanya, katanya lebih dalam, dan kita akan melihat ada satu kekuatan ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika kita intimasi dengan Allah, maka ada power yang bisa kita dapat dalam hidup ini. Jadi jangan anggap remeh ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak hanya kita mengisi otak kita, tidak hanya kita mengisi kepintaran kita, pengetahuan kita atau apapun juga. Tetapi ketika kita punya hubungan yang dekat, keintiman yang dekat dengan Tuhan, maka ada satu power yang luar biasa yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Amin. Jadi power itu bukan karena kekayaan yang kita miliki. Power itu bukan karena kehebatan yang kita punya. Kalau istilah power, kekuatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang seperti ini, maka ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan hal ini dalam hidupnya. Tetapi ketika dengan menjalin intimasi, hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan, di situ kita dapatkan kekuatan yang luar biasa. Semua orang bisa lakukan dan terima ini, karena syaratnya tidak susah, tetapi perlu disiplin untuk melakukan hal ini. Oke, next slide. Saudara, arti kata intimasi itu adalah sebuah keintiman. Atau kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, keintiman atau intimasi itu berarti hubungan pribadi yang sangat dekat, akrab, dan biasanya penuh dengan kasih sayang. Ini adalah intimasi, hubungan yang akrab. Jadi jangan pikir kalau sudah nyanyi ku jatuh, gimana tadi? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Sudah intimasi sama Allah. Kalau engkau cuma ngomong ku jatuh cinta padanya ketika di gereja dan mungkin hanya di bibir saja, kita tidak sampai pada kata intimasi. Tapi intimasi itu adalah satu hubungan pribadi yang walaupun orang lain tidak melihatnya, sebuah hubungan yang dekat, sangat akrab, dan biasanya dipenuhi dengan kasih sayang. Kita cinta pada Tuhan, Tuhan cinta pada saya. Kayak tadi ya, sialalalalalalalala, aku cinta Yesus. Kemudian yang kedua, sialalalalalalalala, Yesus cinta saya. Nah, ini harus ada dalam hidup kita. Kalau cuma sekedar nyanyi, semua orang bisa nyanyi. Tapi ketika
Allah mau ada intimasi dalam hidup kita dengan Dia, ada satu keakraban, ada satu jalinan hubungan dimanapun kita berada. Mau kita bekerja, mau kita di rumah, mau kita di gereja, atau mungkin ketika kita setengah tidur, atau mungkin ketika kita dalam perjalanan. Hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Allah akan mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Oke, next slide. Kita akan melihat pagi hari ini intim dengan Tuhan, ya, intim dengan Allah. Saya akan bawa pagi ini dengan kata melekat dengan Tuhan, ya. Kayak gambar ini. Ini namanya melekat, saudara, ya. Nempel, ya. Bahasa Jawanya kelet, saudara, ya. Nggak bisa terpisahkan. Itu nempel, intim dengan Tuhan, melekat dengan Allah. Ini yang mau saya bawa hari ini. Jadi kata intimacy, dekat dengan Allah, itu ketika kita melekat dengan Tuhan. Ingat ya, saya nggak bilang melekat dengan berkat Tuhan atau melekat dengan perbuatan ajaib Tuhan, tapi melekat dengan pribadi Tuhan. Jadi walaupun kita tidak melihat mujizat, walaupun kita tidak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kalau engkau intim dengan Allah, engkau akan tetap melekat kuat kepada Allah. Jadi melekatnya kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen melekat kepada berkat Tuhan. Kalau ada berkat Tuhan, kita melekat kuat dengan Dia. Kalau ada kebaikan Allah, ada mujizat, kita melekat. Tapi ketika mujizat itu jauh dari kita, kita juga jauh dari Allah. Tapi pagi ini mari kita belajar melekat kuat kepada Tuhan. Amin. Iya. Next slide, kita akan melihat satu kebenaran firman. Sebelum ini mari kita membuka Alkitab kita, tidak ada di slide saya. Yeremia pasal yang ke-13, betul ya? Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Cukup panjang. Supaya tidak ngantuk, kita mau gantian baca ayat ini bersaut-sautan. Yeremia 13 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genap, begitu seterusnya. Oke, sudah siap? Oh, ditaruh oke ya. Beginilah firman Tuhan, judulnya ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata, ya saya tegaskan di sini, ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongaan Yehuda dan Yerusalem. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau
mendengar. Oke, kembali ke slide saya. Ini ayat yang ke-11. Bapak Ibu, pembacaan yang kita baca adalah satu gambaran yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Tuhan itu selalu memberikan gambaran yang sehari-hari mereka temui. Ya, jadi pada zaman dulu, nggak sekarang ya, mungkin ada sih beberapa masa sekarang, tapi masa dulu ketika firman Allah ditulis, maka di daerah Timur Tengah itu mereka pakai kaftan bajunya, ya, pakai kayak jubah. Nah, untuk bekerja, untuk berjalan, melakukan segala sesuatu, maka akan lebih mudah kalau yang jubah itu diikat dengan ikat pinggang. Ikat pinggang dari kain gitu saudara ya. Jadi mereka mau laki mau perempuan, kalau kemana-mana mau bekerja dengan baju yang kayak dastre itu ya, kaftan itu ya, yang gerobok-gerobok itu susah, ribet ya. Tapi kalau diikatnya disingset kemudian bisa melakukan banyak hal. Nah, karena itu mereka sangat akrab dengan yang namanya ikat pinggang dari kain ya, dari lenan. Karena itu ada di pinggang mereka setiap saat. Setiap hari itu pakaian mereka, saudara ya. Itu cara mereka memakai baju ketika itu. Nah, Tuhan menggambarkan, Yeremia beli ikat pinggang yang baru, kemudian pakai di pinggangmu. Tadi Yeremia 13 berkata, dan ikat pinggang itu menjadi sangat berguna ketika melekat di pinggang Yeremia. Tapi kemudian Tuhan bilang, nah ikat pinggang yang baru itu kamu taruh di tepi sungai Efrat, lepaskan dari pinggangmu. Beberapa waktu kemudian Tuhan bilang, ambil ikat pinggang yang baru itu, yang sudah terlepas dari pinggangnya Yeremia. Karena mungkin di tepi sungai Efrat kena air, kena matahari, kena angin dan sebagainya. Dikatakan ketika dia sudah ngambil, ikat pinggang kain lenan itu menjadi lapuk, tidak ada gunanya. Nah, Tuhan menggambarkan ini. Dia berkata kepada umatnya, ayat 11 ya. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, dan demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda. Kita adalah kaum Israel Yehuda secara rohani. Kulekatkan kepadaku. Perhatikan ya, dari sejak awal Tuhan mau kita melekat kepada Allah. Bahkan dia berkata, aku yang melekatkan mereka. Kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Jadi alat Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Nah, ini adalah gambaran ikat pinggang. Saya cari gambar ikat pinggang lenan sangat susah, saudara ya. Dapatnya ikat pinggang ini, saudara ya. Ini adalah ikat pinggang dari Sumba kalau saya tidak salah ya. Betul ya, Bapak Ibu Hari sering ke Sumba ya. Nah, ini adalah tenunan orang Sumba, saudara ya. Mereka pakai ikat pinggang seperti ini. Ini adalah motif Sumba. Nah, kain, ikat pinggang kain diikatkan. Tuhan mau sebenarnya kita melekat kepadanya supaya kita punya kekuatan, punya power, kita ternama, kita termulia, kita terhormat. Tetapi kadang kita enggan. Nah, hari ini kita akan melihat the power of intimacy. Dengan kedekatan, keintiman dengan Allah, hubunganmu yang kuat dengan Allah, engkau bisa menarik power dari keintiman itu. Jadi power itu bukan hanya didapat seperti saya tadi bilang, kalau kita punya kedudukan, kalau kita punya jabatan, kita punya uang. Enggak. Power yang akan kita lihat pagi ini akan kita dapat kalau kita intim dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Dalam segala hal kita dekat dengan Dia, ada kemenangan yang luar biasa. Mari kita melihat Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya baca demikian firman Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, saya tadi sebut hari ini intim dengan Tuhan itu berarti melekat dengan Tuhan. Bukan cuma dekat, melekat, kelet.
Nek kelet itu tidak terpisahkan ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, kata melekat dengan dekat. Ya, dekat itu bisa saudara duduk bersebelahan dekat, tapi saudara nggak kelet. Kalau saudara lengket dengan Allah, melekat dengan Allah, maka tidak akan terpisahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau kemiskinan, Roma berkata, penganiayaan, apapun itu tidak bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dari 3 ayat ini saya mau pilah-pilah dari setiap ayat ada satu kekuatan. The power of intimacy. Ketika kita melekat dengan Tuhan. Oke, silakan kembali ke PowerPoint saya. Yang pertama ya dari Mazmur 91 ayat yang ke-14 saya baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya simpulkan dengan satu kalimat. The power of intimacy yang pertama. Kita bisa menarik proteksi atau perlindungan ilahi dalam hidup kita. Ketika kita melekat dengan dia, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita selalu terhubung dengan Allah, dikatakan dia akan meluputkan, dia akan membentengi kita. Ada sebuah proteksi, kita bisa tarik proteksi dan perlindungan ilahi. Perlindungan dari Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, tidak selamanya dalam hidup kita itu mulus, betul? Kadang kita mengalami tantangan, kita mengalami masalah dalam hidup ini. Tetapi percayalah, kalau engkau melekat kepada Allah, engkau punya sebuah kekuatan untuk menarik perlindungan ilahi dalam hidup kita. Sehingga sekalipun ada tantangan, kemenangan tetap ada dalam hidup kita. Saudara ingat, ketika bangsa Israel dikepung, kota Samaria dikepung oleh musuh. Maka ada seorang nabi Tuhan di tengah-tengah sana. Dia tenang. Bujangnya berkata, Tuhan, kita dikepung musuh. Coba lihat keluar roh. Musuh itu sudah sekeliling kota kita. Kita habis, kita hancur. Kemudian Nabi Elisa hanya berdoa, Tuhan, bukakanlah mata bujangku ini. Artinya mata apa? Dia sudah melek. Tapi mata rohaninya dibuka. Dan ketika keluar, dia melihat memang ada pasukan musuh, tapi sebelum pasukan musuh itu menerpa mereka, ada malaikat surgawi berpasukan mengelilingi kota mereka. Ada perlindungan ilahi yang tidak nampak, yang akan kita dapatkan kalau hidup kita dekat dengan Tuhan. Maka ketika dia menjadi bagian dalam hidup kita, Roma berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah yang menjadi lawanku? Dia akan menjadi perlindungan dalam hidup kita. Saya ingat betul saudara ya. Tidak tahu apakah saya sudah pernah cerita ini kepada Bapak Ibu. Karena kalau saya hitung-hitung ternyata saya sudah cukup lama ya. Melayani GBI Hope. Nggak tahu berapa tahun yang lalu itu ya. Mulai dari situ saudara. Di atasnya Iga apa makan Iga Penyet itu tahun berapa itu kira-kira Pak? Tahun berapa Iga Penyet itu Pak? 2006 Oh 6 tahun yang lalu. Di sini berapa tahun Pak? 2014 ya.
10 tahun yang lalu ya. Jadi cukup lama, saya sudah sering sekali ketemu saudara. Jadi pasti kalau saudara sudah mulai sejak awal melayani bersama-sama di GBHUB, pasti sudah sangat hafal dengan saya. Saudara ya, saya masih ingat itu, mungkin saya pernah cerita ini, saya lupa. Saya mau cerita lagi, saya mau saksi lagi bagaimana perlindungan ilahi itu ada dalam kehidupan kami. Nah, kejadian ini sudah lama saudara ya, 24 tahun yang lalu lah, 24 atau 23 tahun yang lalu. Ketika itu saya masih sangat muda dan anak saya itu masih umur 2,5 tahun. Cicinya Ina ya, bukan Ina tapi cicinya Ina. Nah, saya pergi besuk dengan sepeda motor ya. Si Ina dititipkan karena masih kecil, masih baby ya. Mereka beda 1,5 tahun. Betul, mereka beda 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Jadi si ini sudah mulai umur sekitar 3 tahun, ini masih berapa, masih 5 bulan atau berapa, dititipkan lah karena saya nggak bisa bawa besuk saudara ya. Jadi saya besuk naik motor, si Irina ini ada di depan, kemudian saya berpikir waktu itu, bagaimana caranya membuat anak ini menjadi tenang. Anak umur 2 sampai 3 tahun, 3 tahunan lah saudara ya. Kita tahu anak umur 3 tahun itu udah bisa tenang. Di sebuah tempat pasti ngajak pulang yang apa-apa ribet. Nah, kalau zaman sekarang gampang. Tinggal dikasih apa anak kecil sudah untuk diem? HP saudara ya. Sudah dia ribet-ribet, langsung diem saudara ya. Ini enggak tahu kunci yang luar biasa, anak kecil pun sudah bisa kayak gini ya. Pokoknya ramenya, nangisnya seperti apapun, dipinjemin HP, langsung diam. Tapi zaman dulu 20 tahun yang lalu nggak ada HP Bapak Ibu ya. Jadi anak kecil itu akan diam kalau pegang mainan atau makan jajan ya, permen, makanan. Nah, itu baru diem, dikasih makanan dia diem. Nah, mamanya waktu itu saya masih baru merintis. Saya nggak punya duit untuk beli jajan banyak. Padahal yang mau dibesuk sangat banyak. Apa yang harus dikasih saudara ya. Akhirnya saya berputar karena saya melayani di Ngawi ya. Saya rodok deso apalagi 24 tahun yang lalu saudara ya. Maka saya menemukan sebuah makanan yang tidak akan habis-habis berjam-jam. Yaitu jagung rebus. Ya. Jagung rebusnya utuh, anak umur 3 tahun disuruh ngerikiti jagung saudara ya. Suwe main harmonika jagung lama, saya sudah yakin, dan harganya murah karena masih di desa. Belilah saya jagung rebus, dikasih kelengkapan. Udah senang anak saya itu makan jagung rebus saudara ya. Setelah gede kalau saya saksi bilang, mama dulu tibain beli tuh ya aku ya, katanya. Dia protes. Dulu nggak ngerti 3 tahun. Oke, duduk di depan saya naik motor saudara. Saya nggak banter karena saya tahu saya bawa anak saya. Saya naik, saya besok saya sudah mau sampai ke sebuah tempat. Nah, saya sudah menyeberang, sudah melewati marca tengah ya. Jadi sudah di sebelah kanan. Tiba-tiba saya merasakan seperti saya didorong sesuatu yang sangat keras. Kemudian motor saya bersama dengan saya dan anak saya itu bisa lari, lompat ya, kayak terlempar gitu 10 meter ke depan. Saya sudah di sebelah kanan, tapi sepeda motor itu bisa ada di sebelah kiri 10 meter ke depan. Saya gak tahu apa yang terjadi waktu itu. Kemudian saya diem, berhenti di situ, saya standar motor saya. Saya lihat apa ya yang terjadi di belakang. Di belakang tuh ramai di belakang saya saudara ya. Ada sebuah kendaraan, mereka cari-cari di bawah roda itu saudara ya. Saudara tahu ternyata ketika itu saya ditabrak dengan bus dengan anak saya. Yang nabrak saya bukan sepeda motor, bus. Memang walaupun itu busnya bus engkel ya, bukan bus besar, bus yang kecil itu. Habis yang mau ke arah dari Ngawi mau arah ke Bojonegoro, ditawabrak dari bangun keras. Dan mereka melihat ada seorang ibu yang sedang ditabrak oleh mereka. Mereka cari saya dan anak saya itu di bawah bis. Mereka tidak tahu saya ada 10 meter di depan. Saya sendiri bingung. Aku tiba ditabrak tuh. Saya baru sadar saudara. Kemudian ketika saya sadar, orang sadar melihat saya, mereka semua lari kepada saya. Dan dia bilang, Bu, apanya yang luka? Tadi kan apa? Mereka sudah sangat tahu. Sopirnya, kerdetnya semua datang. Mereka mengkhawatirkan saya. Sudah tahu apa yang terjadi? Tidak ada satu luka pun pada saya. Dan anakku juga gak terlempar. Bahkan sudah tahu dia masih santai makan jagung. Jagungnya juga gak terlempar. Dengan dorongan yang sangat kuat dari sebuah bis. Saya berkata bukan saya terserempet sedikit. Ketika saya mau jalankan motor saya rusak total. Gak bisa jalan. Hancur. Sampai sopirnya mau tanggung jawab sama kernetnya, uangnya gak cukup untuk
bayarin motor saya, dibawa ke bengkel, mereka tinggalkan KTP mereka untuk bisa menyelesaikan. Jadi sudah lihat motor saya rusak total, kondisi begitu. Tapi ada proteksi ilahi yang melindungi kami. Dan saya berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Bukan hanya dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan apapun hidupmu hari ini. Mungkin engkau sedang bergumul untuk bisnismu, engkau bergumul untuk studimu, engkau bergumul untuk keluargamu. Tapi ketika hati kita melekat dengan Dia, engkau bisa menarik sebuah power, perlindungan ilahi ada dalam hidup keluarga kita. Amin. Perlindungan ilahi ada dalam setiap hidup kita. Kemenangan akan Tuhan berikan dalam setiap langkah hidup kita. Nggak tahu apapun yang kita hadapi hari ini, mau tantangan sebesar apapun, tapi cukup hidupku melekat dengan Allah, benar-benar intim dengan Tuhan, aku bisa tarik power yang luar biasa dalam hidupmu. Mari kita akan melihat satu ayat. Nanti kita kembali lagi ke Mazmur ya. Kita akan ke Mazmur ke pasal yang ke-91. Kita baca dulu Mazmur pasal yang ke-71 ayat 7. Wah, saya senang sekali dapat ayat ini. Mazmur 71 ayat yang ke-7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, Allah memproteksi kita. Mazmur berkata, di tengah-tengah orang banyak, kita seperti tanda ajaib. Dalam King James Version, bagus saudara ya, bunyinya demikian, pendek saja. I am as a wonder unto many, but thou art, kata di pujian kita, my strong refuge. Dikatakan I am as a wonder. Sudah tahu artinya wonder? Zaman dulu ada film Wonder Woman, masih ingat? Oh, berarti seusia sama saya, Bu. Kalau iya tahu. Podo berarti seumuran sama saya. Ada film Wonder Woman. Saudara, kalau yang anak muda mungkin nggak tahu ya. Yang nggak tahu itu masa-masa tadi katanya Bu Jimmy, iya podo mbak aku muri saudara ya. Wonder Woman, seorang perempuan yang sangat hebat, lompat sana lompat sini, bisa melakukan banyak hal. Dia disebut Wonder Woman. Kalau orang kalau lakinya itu kayak Superman gitu loh saudara ya, kayak apa lagi ya, itulah pokoknya pahlawan-pahlawan yang kayak begitu saudara ya. Itu di film Wonder Woman. Hebat, orang melihatnya terpukau. Dan terjemahan King James berkata, saya as a wonder, saya adalah sebuah keajaiban. Mazmur berkata, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Jadi orang melihat kita, dia melihat kita sebagai wonder, sesuatu yang wow, menakjubkan, sesuatu yang hebat ketika Tuhan menjadi perlindungan dalam hidup kita. Jadi kita bukan menjadi orang yang biasa saja. Kita tidak bisa menyaksikan pada orang lain. Kita tidak bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, akan ada banyak kesaksian yang kau dapatkan dalam hidupmu. Dan orang melihat kita, dia akan melihat kita itu adalah tanda ajaib yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi ayo sekarang koreksi, lihat hidup kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi wonder? Yang woman ya jadi Wonder Woman. Yang man jadi Wonder Man. Jadi seorang laki-laki yang wow, memukau. Seorang perempuan yang wow, hebat. Mengatasi tantangan hidup, mengatasi apapun. Tetap kuat. Tetap punya semangat yang luar biasa. Jadi mari hari ini kita berkata, kalau Tuhan jadi perlindunganku, I am as a wonder. Aku adalah tanda ajaib dalam hidupku. Karena apa? Tuhan yang menjadi perlindungan yang kuat. Jadi ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka power yang pertama adalah kita menarik kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut ya. Apa yang kita butuhkan hari ini? Perlindungan atas apa?
Allah akan ada. Dan orang melihat kita seperti tanda ajaib yang Allah beri dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan, nikmati dan rasakan itu dalam hidup kita. Maka kita lihat hal yang kedua. Ayat yang ke-15. Kembali ke Mazmur pasal 91. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini tetap tadi bagian yang pertama, ketika hati kita melekat kepada Allah. Ini sambungannya saudara ya, ayat yang bersambung. Hal yang kedua, the power of intimacy yang kedua, kita bisa menarik penyertaan Tuhan di dalam kesesakan. Ketika kita mengalami masa-masa besar, ketika kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, Dia berjanji ketika hati kita melekat kepadanya, kalau kita berseru kepadanya, maka Dia akan menjawab. Dan firman Allah berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi Tuhan berkata, ketika engkau dalam kesesakan, kita berseru kepada Allah, maka firman Tuhan berkata, aku akan menjawab. Jadi salah satu kunci doa dijawab oleh Tuhan adalah bukan karena doa kita bagus, tapi karena yang berdoa hatinya melekat kepada Allah, terhubung dengan Tuhan. Terhubung saudara, yuk gampang saudara. Sekarang kita terhubung dari satu ke tempat yang lain dengan handphone. Kalau terhubung saudara, perlu apapun yang dihubungi tahu, betul? Tapi kalau nggak punya nomor, nggak punya akses, bisa kita memperoleh bantuan dari orang itu? Nggak bisa. Tapi kalau terhubung, ada sesuatu yang besar. Nah, anak saya Ine yang dulu di sini, masih ingat Bapak Ibu, sudah ada di sekolah Alkitab Beijing mulai bulan Agustus. Nanti saya baru mau tengok habis dari sini ya, jadi belum pernah saya tengok. Nah, di sekolah Alkitab sana nggak boleh megang HP. Megang HP boleh tapi 2 minggu sekali ya. Jadi 2 minggu sekali dia boleh pegang HP. Selain itu HP itu dikumpul saudara ya. Jadi terputus hubungan dengan luar saudara. Nggak bisa dihubungi. Nah satu ketika saya tahu itu bukan saya hitung ya. Waktu dia pegang HP. Karena apa? Mamanya juga kangen kepengen tahu kabarnya. Nah satu ketika saudara ya, di tengah-tengah saya tahu dia nggak waktunya pegang HP. Ada telepon di handphone saya dan itu nomor baru saudara ya. Telepon di nomor saya nomor baru dan bukan telepon dari WA ya. Jadi telepon pulsa biasa. Saya pikir saya sering abaikan telepon seperti itu. Siapa nih, paling orang gak dikenal. Kadang ada orang nawarin asuransi, nawarin kredit, biasanya begitu saudara ya, spam itu saudara ya. Saya biarkan, telepon lagi nomor yang sama. Mungkin ini penting. Nah saya pencet coba. Halo, saya langsung dengar tuh suara anak saya saudara. Halo mama, lo dek kamu kok bisa telepon? Saya bilang gitu, kan HP dikumpul ini telepon siapa? Dia baru halo, saya sudah tahu. Karena saya mamanya, karena kami terhubung. Dan bilang gitu, iya ma, saya ada perlu sama mama. Dari mana HP-nya? Saya nyewa HP katanya ini. Wah pointer ada zaman sekarang saudara ya. Nggak boleh megang HP, so nyewa HP saudara. Loh, memang ada persewaan? Ada mah persewaan HP di kantin katanya ya. 7 menit 10.000. Dia bilang itu mahal ya saudara ya. 10 menit 7.000 kembali. 10 menit 7.000. Cuma nggak boleh telepon fit call, telepon pulsa biasa. Ya pokoknya 10 menit itu 7.000 saudara ya. Oh bisa sewa HP toh nak. Jadi gak 2 minggu sekali pegang HP. Pokoknya punya uang ya nyewa HP saudara ya. Jadi dia telepon mamanya, ma gini-gini. Kalau cerita pakai HP dari kantin saudara. Wah rupanya pintar. Tapi terhubungan saudara ya. Ketika dia membutuhkan sesuatu, ketika dia waktu telepon dia bilang begini, ma aku harus khotbah ma di chapel. Sudah memimpin pujian sekaligus sama khotbahnya. Lah terus kamu kan sudah sering khotbah, kenapa takut? Lah ma konco yang mau tak khotbah ini 200-an loh ma jumlahnya. Dia bilang gitu. Lebih
banyak saudara sini. Aku yang deredek toh suruh khotbah di lebih dari 200 orang. Dia bilang itu ya. Dia tanya, terus gimana mah ini khotbahnya mah? Ini begini. Jadi belajar saudara dengan sewa HP. Terhubung saudara ya. Jadi belajar sama mamanya. Saya mau ini khotbahnya mah. Dihubungkan dengan apa? Bagaimana? Dia konsultasi lewat telepon. Terhubung. Ada power. Kan dalam kesesakan. Dia bilang begini, aku mah ndak punya HP, mau cari ayat rodo angel. Karena Alkitab kan saudara. Kalau handphone mau cari ayat mah gampang. Intim, muncul semua tuh, misal kasih cari tinggal milih saudara. Nah ini kan duit HP saudara ya, cuma Alkitab biasa. Mau cari bahan khotbah? Rodok kangelan walaupun sudah baca Alkitab bola-balik. Makanya ayo sekarang yang Bapak Ibu Gembala suruh saudara baca Alkitab, baca. Amin. Supaya minimal paling enggak saudara ingat ada beberapa ayat. Katanya ini aku ingat bunyinya tapi enggak tahu ini di mana. Mau cari satu Alkitab tebal susah mah. Jadi minta tolong mama. Dalam masa kesesakan terhubung dengan cara bagaimanapun. Kemudian sudah selesai dia khotbah beberapa hari, telepon lagi. Saya sudah tahu kalau jam segini berarti Ina yang telepon walaupun dengan nomor yang berbeda. Saya angkat lagi, dia bilang, bagaimana dek? Wah puji Tuhan mah. Mereka bilang begini, mosok anak bocil kayak begitu bisa khotbah bagus ya. Semua nyalamin aku diberkati. Mereka tidak tahu umurku 24 katanya. Mereka pikir saya baru umur 18 tahun. Karena mukanya ini kan muka anak kecil. Dia bilang, pikir mereka kok anak umur 18 tahun sudah pintar khotbah ya. Saya bilang, ya kamu bisa. Banyak ayat referensinya. Karena kamu terhubung sama mama. Nah ini satu gambaran saja Bapak Ibu. Dalam masa kesesakan Tuhan bilang, kalau kita terhubung dengan Tuhan semua beres. Amin. Semua beres. Dia akan menyertai kita. Kalau kita berseru maka Allah akan menjawab. Dalam keadaan kesesakan dia akan meluputkan kita. Dan kita akan memuliakan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau ada dalam masa kesesakan, kau bingung apa yang harus engkau lakukan, maka yang bisa kita lakukan cuma satu. Melekat dengan Allah. Terhubung dengan dia. Setiap hari engkau menyebut namanya, engkau berdoa, engkau memanggil dia, maka ada kekuatan, ada kemenangan, ada keselamatan yang Allah janjikan dalam hidup kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang kedua, next slide. Ayat ini berkata demikian, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah hidup ini tidak selalu enak. Kadangkala kita ada dalam kondisi seperti ini. Kita harus lewat air. Bahkan dikatakan engkau melalui sungai-sungai. Sungai yang tidak mudah dilalui. Tapi Tuhan berkata, sungai yang deras pun tidak akan pernah menghanyutkan kita. Masalah yang deras kayak sungai tidak membuat hidup kita hancur. Kalau kita mau percaya Allah ada bersama dengan kita. Kalau kita melekat dengan dia. Bahkan bukan cuma air, dikatakan api. Api juga tidak akan menghanguskan engkau. Apilah saudara. Hari ini kau seperti dalam dapur api. Panas rasanya. Sampai begitu rasanya. Tidak mampu. Tapi percaya. Hari ini Tuhan berkata, api tidak akan membakar kita. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dalam masa kesesakan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dalam kesesakan, Allah ada bersama dengan mereka. Saya pernah sampaikan kan, di tengah-tengah api, Yesus ada bersama dengan mereka. Ketika seorang janda miskin, sudah tidak punya apa-apa, utangnya banyak. Anaknya sudah siap-siap untuk dijual. Tapi karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, maka minyak yang sedikit bisa membuat semua hutangnya lunas. Kalau Tuhan ada, janda miskin
cuma punya segenggam roti. Makanya jangan pernah remehkan yang sedikit. Saya dapatkan itu satu kebenaran firman Allah. Segenggam roti janda. Tadi minyak sedikit. Katakan, aku enggak punya loh. Saya cuma punya segenggam roti dan sedikit minyak. Sekali makan aku dengan anakku habis. Itu katanya janda Sarfat. Tapi Nabi Elia bilang, buat dulu buat saya. Maka dikatakan tepung yang sedikit itu bisa menghidupi sepanjang masa kelaparan. Sedikit. Tadi itu sedikit. Kemudian ketika Daud melawan Goliat, pakai apa Bapak Ibu? Batu yang kecil. Sedikit. Bisa mengalahkan yang besar. 5.000 orang lebih. Diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Sedikit. Bisa jadi sesuatu yang dahsyat. Jadi kalau hari ini engkau cuma punya sedikit dalam hidupmu. Tapi di tangan Tuhan yang sedikit itu menjadi sesuatu yang besar. Bukan cuma sedikit secara materi. Mungkin keuangan kita sedikit. Mungkin damai sejahtera kita cuma sedikit. Adanya khawatir yang besar. Tapi mari kita serahkan kepada Allah. Maka damai sejahtera yang sedikit itu akan melampaui kekhawatiranmu. Dan membuat engkau menang mengatasi segala sesuatunya. Mungkin kau berkata, Tuhan, sehatku cuma sedikit. Kok rasanya kayak sakit, kayak sehat. Tapi serahkan kepada Tuhan yang sedikit itu. Tuhan tidak pernah lihat sedikit atau banyak. Tapi sedikit di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang dahsyat, saudara. Luar biasa. Ya. Setahun yang lalu saya nggak bisa apa-apa. Khotbah aja harus duduk di kursi. Cuman sedikit sampai saya bilang, Tuhan, kesehatanku arek sithik, Tuhan koyok piye nih aku mau melayani. Tapi ketika saya berkata yang sedikit ini, tetap aku serahkan kepadamu. Dan Allah pakai itu menjadi sesuatu yang besar dan dahsyat, saudara ya. Tidak menghalangi Allah memberi kekuatan, Allah memberikan kemenangan. 2 minggu lagi saya sudah berangkat ke Sulawesi Selatan sendiri 1 minggu. Pelayanan di sana. Berangkat lagi setiap bulan saya lakukan. Dan saya bilang, Tuhan ternyata sesuatu yang sedikit itu. Walaupun kadang mungkin masih harus berjuang, masih harus terseok-seok. Tapi saya bilang saya gak mau menyerah. Yang sedikit tak taruh di tangan Tuhan. Supaya jadi sesuatu yang dahsyat. Jadi jangan pernah takut hari ini kau punya sedikit. Hartamu sedikit, mungkin kekuatanmu sedikit, semuanya serba sedikit. Tapi yang serba sedikit itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat ketika itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa menghanguskan kita. Tidak ada yang bisa menghanyutkan kita. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Dalam masa kesesakan, Allah ada dalam hidup kita. Dan kalau Dia ada, semua beres. Kayak ada pujian Jawa. Sudah tahu lagu itu? Beres kabeh. Belakang itu yang sering nonton TikTok mesti tahu. Tahu lagu ini? Oh enggak tahu? Oh enggak tahu saudara ya. Lagu Jawa punya Pak Yusak Sujarwo. Aku rodok lali saudara ya. Kalau di Ngawi suka orang-orang nyanyi kan orang desa saudara ya. Sejak aja lagu Jawa aku senang saudara ya. Jadi lagunya itu senang sekali ya. Pokoknya diceritakan hidup itu banyak masalah gitu ya. Kadang datangnya itu silih berganti. Tapi kalau ada Yesus jadi beres kabeh. Aku tadi jemaat teriak saudara. Beres kabeh. Oh senang. Hidup kita itu beres kabeh senang betul? Semua akan beres kabeh kalau engkau melekat dengan Tuhan. Wes toh, mau kepengen beres, tapi kalau hidupmu ndak pernah berdoa, nggak pernah baca firman, ndak pernah terhubung dengan Allah, maka engkau teriak pun, berdoa, berseru, Tuhan tidak jawab. Karena apa? Ndak ada hubungan, nggak terhubung, nggak terkonek. Hari ini, walaupun jauh ada di sana, tapi kalau kita terkonek, ada hubungan, maka kita bisa dapatkan pertolongan. Jadi hari ini Tuhan dekat dengan engkau kalau engkau terkonek dengan Dia. Amin. Jadi jangan pernah ragu. Satu aja, Tuhan aku pengen dekat
dekat dengan Tuhan. Aku pengen mengenal-Mu lebih lagi. Aku mau baca firman, ada persekutuan aku ikut. Doa aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka percaya dalam keadaan apapun Allah memberikan penyertaan dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Kita lihat yang ketiga ya. Kita kembali lagi ke Mazmur tadi. Mazmur 91 ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kembali ke PowerPoint saya. Nah, saudara, ada terjemahan lain dari ayat ini ya. Kalau di sini dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau dari bahasa Indonesia masa kini bunyinya demikian. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Dalam terjemahan lama, ya terjemahan lama bahasa Indonesia bunyinya demikian. Maka aku akan memuaskan dia dengan lanjut umur dan menunjukkan kepadanya selamatku. Yang ketiga, yang hatinya melekat. The power of intimacy yang ketiga. Kita akan menarik kepuasan yang Allah beri dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan bilang dengan umur panjang. Bukan cuma umur panjang, tapi dia berkata, aku akan memuaskan. Dia akan kupuaskan. Tuhan yang membuat kita puas. Saya kepengen tahu, siapa di sini yang usianya sudah kepala 8 ada? Jemaat, oh ada, mak umur berapa? 80. Yang lain ada? Yang di atas 80? Saudara boleh beri aplaus. Siapa namanya mak? Nah luar biasa, sudah 80. Ini sudah anugerah dari Tuhan. Saudara, yang di atas 70 boleh angkat tangan. Oh sudah ada juga ya. Puji Tuhan, masih sehat-sehat. Umur 70 rambutnya masih hitam ya bu ya. Anak pirang-pirangnya lagi ya. Kayak baru umur 30 tahun ya. Luar biasa. Ini anugerah Tuhan sehat. Saya enggak tahu berapa usia yang Tuhan beri buat kita. Betul? Kalau saya tanya. Kalau saya Tuhan ya saudara ya. Tapi saya bilang, Bapak Ibu mau umur berapa? Coba toh jawab toh. Pernah enggak minta sama Tuhan? Tuhan aku 100 tahun Tuhan. Pokoknya sehat. Itu karena Mak Eus umur 80 saudara ya. Makanya dia bilang pokoknya sehat. Terserah Tuhan mau umur berapa. Wah wis 80 saudara ya. Wis panjang umurnya. Coba yang muda. Enggak Mak enggak ngomong pokoknya sehat. Enggak. Mesti gini panjang umurnya ya. Kalau ulang tahun kepengen umurnya. Coba tanya yang muda nih yang tadi pimpin pujian. Pengen umur berapa? Dia senyum. Pengen kayak emak tadi 80 lebih. Iya toh? Kepingin? Enggak. Oh Seria enggak mau saudara ya. Orang kebanyakan kepingin panjang umur. Tapi kita enggak tahu berapa umur kita. Yang pasti Allah berjanji kalau engkau intim dengan Tuhan, berapapun umurmu, engkau akan dipuaskan oleh Allah. Engkau akan mengalami sebuah kepuasan dalam hidup. Dan ini tidak bisa kita dapatkan kalau kita jauh dari Tuhan. Umur panjang bisa. Tapi kepuasan dalam hidup hanya bisa didapatkan kalau hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara tahu arti kata puas? Kalau makan puas artinya apa? Tidak cuma kenyang kalau saya bilang. Puas itu ketemu sama makanan yang enak, betul? Wah kayak kenyang tapi makanannya gak enak, orang puas saudara. Wes toh, puas itu betul, rasanya enak, kualitasnya bagus, kuantitasnya juga cukup. Nah kalau makannya enak, enak rasanya, tapi cuma saimerit, ya gak puas Bapak Ibu ya, benar nggak? Puas itu enak, kualitasnya baik, kuantitasnya juga baik. Itu puas. Nah, dalam hidup ini disebut akan puas. Kuantitasnya baik, umurnya panjang, tapi kualitasnya juga baik.
Ketika engkau bangun pagi hari, engkau melihat anak-anakmu, engkau puas dengan anak-anakmu. Engkau melihat hidupmu, engkau puas dengan apa yang ada. Engkau melihat usahamu, engkau puas. Engkau melihat pelayananmu, engkau puas. Dan engkau bisa bersyukur. Karena Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidupmu. Ada nilai puas dalam hidupmu. Bukan cuma sekedar hidup. Saya sering bilang kepada Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Bodoh, nek mau hidup. Hidup, makan, kerja, balik lagi sampai sama. Dengan kera di hutan itu juga hidup. Tapi hari ini kita bilang, aku tidak sekedar hidup. Aku hidup dalam kepuasan bersama dengan Tuhan. Amin. Hingga saudara bisa nyanyi begini. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau Oh beda ya di sini ya kata-katanya ya. Kau sungguh baik. Kita kan bisa berkata begitu. Sepanjang hidupku kau setia. Kenapa? Puas. Kalau engkau tidak puas, engkau tidak bisa bilang begitu. Saya senang sekali dengan lagu ini. Aku melihat kebaikanmu, Tuhan. Coba nyanyi ini sebentar. Boleh. Saya nggak tahu kata-kata di sini ya. Mungkin beda. Ada beberapa terjemahan yang beda. Sebentar. Nanti kita mau khotbah lagi. Saya mau khotbah lagi. Belum selesai. Belum puas. Nyanyinya refnya aja. Coba. Yuk. Boleh nyanyi ya. Gak ada mic dekat sana. Refnya aja ya. Oke. Dan katakan ini dalam hidupmu dalam satu kepuasan. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Berapapun umurmu kau bisa berkata kau setia. Sepanjang hidupku kau sanggup baik. Amin. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikanmu. Lagi ayo nyanyi lagi. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Imani loh ya saudara ya. Sepanjang hidupmu dia puaskan kau. Sepanjang hidupku kau sungguh baik. Amin. Selama nafasku masih ada, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi. Dan rasakan nikmati ada dalam hidupmu. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidup saudara. Sepanjang hidupku kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikanmu. Amin. Berkemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan. Percaya sepanjang hidupmu engkau bisa berkata, sepanjang hidupku engkau setia buat aku Tuhan. Sepanjang hidupku engkau sangat baik. Saudara puas sepanjang hidupmu. Amin. Ini janji Allah. Engkau masih muda hari ini. Engkau puas dengan apa yang ada dalam hidupmu. Engkau yang sudah dewasa, engkau puas dengan apa yang ada dalam hidupmu. Engkau yang sudah tua, sudah lanjut usia, engkau juga puas dengan hidupmu. Mau? Sepanjang hidup engkau akan berkata, mulai aku bangun pagi hari, sampai aku menutup mata lagi di malam hari, tetap merasakan kebaikan Allah. Tetap merasakan kesetiaan Allah. Puas. Walaupun ada tantangan, ada persoalan, tapi tetap percaya Tuhan itu baik. Dan kita berkata, luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, saya kemarin ditemenin sama anak saya Dinda. Karena dari Din temenin tante ya, dia nemen. Kemudian dia nggak tahu, dia pengen peluk saya, dia tarik saya, dia nggak tahu tangan saya yang kiri ini sakit. Saya frozen shoulder, saudara ya. Ini saya bilang, loh wes tau, kaki sudah mulai enak, bisa mengerjakan banyak hal, ganti saudara ya. Saudara tahu kasus frozen shoulder? Ya,
Jadi mungkin saya melakukan satu kegiatan yang saya nggak sadar dengan tangan kiri saya terus menerus, atau mungkin saya tidur terlalu lama berulang-ulang dan membuat sendi saya di sini bermasalah, saudara ya. Dokter bilang frozen shoulder. Jadi saya nggak bisa angkat tangan. Tapi setiap kali saya kebaktian, saya belajar, saya angkat tangan kayak gini sakit, kesini sakit, ini sakit semua. Memang bisa sembuh dengan sendirinya ya, setelah melewati fase-fase dokter bilang dengan terapi dan lain-lain. Tapi ngeruasannya sakit, saudara. Mbak Din dan Mari, aduh Din, sakit tangannya tante. Dan saya angkat jempol sama Pak Hari dan langsung Dinda begini, saudara. Waktu saya bilang sakit, tak doano ya tante. Wah hebat, saudara. Anak saya juga begitu, saudara. Nek mamanya sakit, saudara tahu mamanya sakit, langsung Irina begitu. Tak doakan ya ma, langsung doa. Dinda juga gitu, langsung praktek. Saya dihosi sama Dinda tadi malam. Tak doa nih tante ya. Ya kalau Dinda doakan, coba tante tes, saya sakit Din, doa lagi. Terus saya bilang, tapi saya luar biasa ya, itu tertanam dalam hati anak-anak saya. Ini juga gitu, saya bilang doa lagi. Terus, mah gimana mah? Kalau 1 sampai 10 sakitnya rasanya berapa? Itu anak saya sebenarnya, dia terlatih mungkin di sini Pak Hari. 1 sampai 10 skalanya berapa katanya ya. Nah ini anak saya, kalau mamanya sakit langsung didoakan. Nah Dinda juga langsung saudara ya, itu refleks. Put sakit tante, tak doa no. Kata luar biasa ya, berani doakan ibu gembalanya saudara ya. Tapi itulah luar biasa, Allah itu ajaib, Allah itu sangat dahsyat. Cuman saya berkata begini, saya sakit, tapi saya puas. Saya bilang sama Dina, saya bersyukur yang frozen shoulder kok yang kiri Din. Coba nek yang kanan, saya bilang gitu. Mau masa susah, mau ngerjakan apapun susah. Saya tetap bersyukur dalam keadaan hal yang tidak baik. Karena saya percaya Tuhan tidak memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Tetap puas, tetap bisa bersyukur dalam tantangan. Hari ini ketika engkau dalam tantangan dalam hidupmu, tetaplah engkau bersyukur. Engkau puas melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Melihat kesetiaan Allah dalam hidupmu yang tidak pernah ada habisnya. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita terhubung dengan Tuhan. Kalau enggak, isinya ngersuloh hidup ini. Tahu ngersuloh saudara? Lah, kalau saya mau ngersuloh gini, sikile orang baru sakit menit, ganti Tuhan, biar kau melayani. Itu kalau orang ngersuloh. Tapi kalau orang dekat dengan Tuhan bilang, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah masalahku, engkau masih kasih yang baik dalam hidupku. Dan semua masih bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dengan penuh ucapan syukur. Jadi orang yang melekat dengan Allah, dia bisa melihat dirinya, dia bersyukur dan dia puas. Amin. Kalau enggak puas, aduh susah hidup ini. Tapi kalau kita bisa berkata, aku puas dengan yang kau beri. Puas memang melihat hal yang baik dalam hidup ini. Tenang hidup ini saudara. Coba kalau enggak puas. Melihat temannya. Bajunya baru. Ini khususnya buat yang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jarang nih. Ibu-ibu yang perempuan remaja putri. Ada model baru. Saya harus beli. Kalau enggak punya. Sampai ada ya teman saya sama anaknya bilang gini, tante, mama itu kerja di Shopee loh sekarang. Masa toh nak, aku bilang gitu. Bagian apa? Bagian check out. Saya ketawa, mama saya kerja di Shopee sekarang tante. Setiap hari masih buka aplikasi Shopee. Dia bilang gitu. Kalau enggak kerja enggak mungkin tiap hari. Nah, terus bagian apa nak? Bagian check out tante. Saya ketawa itu. Ini jujur, yang ketawa mungkin juga begitu. Sudah jadi bagian check outnya Shopee atau check out Lazada. Kita ketawa ya. Tapi kadang semua yang dimudahkan membuat kita nggak puas. Dan itu kadang membuat ya sudah beli lagi. Lawang murah. Wah itu loh, sudah pinternya dunia itu saudara ya. Kalau saya bilang, nah kok buka Shopee terus sama anak saya. Kok enggak apa-apa murah. Murah tapi hasilnya juga jelek kan saudara ya. Gak terlalu bagus tapi bola balik. Was elek, wes gak cocok, kekecilan, kebesaran. Ya dibeli lagi saudara ya. Beli yang lain, aku ditipu loh bu. Lah kok gak kapok masih beli lagi ya itu saudara ya. Itulah manusia.
Kita nggak pernah puas dengan apa yang ada. Ini cuma intermezzo. Saya nggak larang saudara. Selalu boleh kerja di Lazada, boleh kerja di Topet, boleh kerja di Shopee sebagai bagian check out, nggak apa-apa. Saya nggak larang. Ibu-ibu ya, ini cuma contoh doang ya. Tapi belajarlah puas dengan ada. Kalau enggak nanti suami saudara bingung ya. Semuanya. Pokoknya wes jangan di bagian check out dah kalau kerja. Kerja di bagian yang lain ya. Kalau di bagian check out itu membuat orang lain ketir-ketir hatinya ya. Tapi enggak apa-apa ya, kalau memang itu menjadi kesukaan enggak apa-apa saya bilang. Cuman saya ingin berkata kepada saudara, engkau puas dengan apa yang ada dalam hidupmu karena engkau melekat kepada Allah. Semuanya apa yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, ya. Tuhan menuntun kita dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Kalau Tuhan menuntun kita, kita melekat dengan Dia, maka Dia akan memuaskan hati kita. Walaupun di tanah yang kering. Ya, ini yang susah, saudara. Kalau puas di tanah yang basah semua orang bisa. Tapi Tuhan bisa memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ketika engkau sedang mengalami kekeringan hari ini, kekeringan kasih sayang, kekeringan damai sejahtera, kekeringan semua hal. Tapi Tuhan akan tetap buat hidupmu menjadi puas dalam kemurahannya. Dan dikatakan, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Awalnya adalah tanah yang kering. Tapi berubah menjadi seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air. Tidak pernah habis mata air ini. Yang tidak pernah mengecewakan. Dan itu engkau dapatkan kalau engkau terhubung dengan Allah. Yang penting hari ini bukan cuman powernya tadi. Kekuatan yang kita dapat. Tapi yang penting hari ini mulai membangun hubungan dengan Dia. Kau dalam keadaan tidak baik, engkau susah, jangan takut. Allah mampu mengubah masa-masa kering dalam hidupmu menjadi mata air yang diberkati. Saya tutup dengan sebuah kesaksian hidup saya, ya. Dan nanti kita akan berdoa. Nah, kembali lagi ini mengulang beberapa tahun yang lalu. Saya mulai merintis di Ngawi dengan 1 jiwa. Mulai 1 jiwa. Tidak ada tempatnya kontrak 1 jiwa. Pantai Kosta itu hidup dengan iman. Tanpa sponsor. Saya menikah, saya melayani dari 1 jiwa. Kemudian setelah beberapa tahun ada 5 jiwa. Nah, waktu saya hamil anak yang pertama. Ya, hamil cicitnya Irina. Ya. Orang itu kalau hamil itu biasanya kepengen sesuatu. Ya, orang Jawa bilang itu ngidam. Ya, ada yang macam-macam ngidamnya. Pak Jimmy dulu, Bu Jimmy pernah ngidam mak waktu hamil Pak? 2 anaknya Pak ya? Oh 1? Oh cuma 1. Ngidam apa? Pak pernah Pak minta sama Bapak ngidam mobil Bu? Oh lupa katanya. Ingat Bu? Pernah ngidam yang Pak Jimmy gak kasih? Oh semua dikasih sama Pak Jimmy? Luar biasa. Yang lainnya? Ingat? Dulu pernah ngidam apa? Sudah keturutan? Kata orang Jawa. Nek hamil itu kudu dituruti. Kalau enggak anaknya ngiler mbo saudara. Tenan pora ora ngerti aku ya. Itu fakta atau mitos? Kayak di TV. Saya enggak tahu. Tapi yang pasti seorang suami pasti sayang. Ini yang masih punya pacar. Mana cowok-cowok yang punya pacar? Ingat. Kalau masih punya pacar dimanjakan. So jadi istrinya dibiarkan. Enggak boleh ya. Harus tetap setia. Nah, saya kepengen gak susah sebenarnya. Saya tahu keadaan. Saya cuma kepengen sate. Sate itu makanan biasa. Betul Bapak Ibu? Berapalah 10 tusuk sate. Udah mahal apalagi 20 tahun yang lalu. Gak mahal sate saudara ya. Nah kemudian saya bilang sama suami saya. Pak, aku kepengen sate. Diambil saudara ya. Suami saya, ya yuk
bawa sepeda, mengeluarkan sepeda. Pelayanan kami pakai sepeda ontel, sepeda jengki itu saudara ya. Jadi sepeda jengki biru, saya masih ingat, saya enggak tahu sepeda saya di mana sekarang yang itu ya. Pokoknya awal melayani saya pakai sepeda jengki biru. Saya dibonceng dengan perut besar. Ini hamil anak pertama. Kepengen sate, jalan. Betul sudah sore-sore dibawa ke tukang sate yang di arah jalan keluar dari gereja. Ini sewenang saudara ya. Orang hamil cuma pengen sate, suaminya sigap naik sepeda. Sudah jalan terus, lupa apa? Mandek ini loh tukang sate ini. Lalu bablas sih. Terus berhenti. Kira-kira 3 meter ya dari penjual sate. Kemudian berhenti, suami saya, ayo turun duduk di sini. Dia di pinggir jalan. Saya bilang, Pak sate ini sate. Dia bilang begini, kamu kepengen sate? Iya, hirup asap sate itu. Kayak tuku sate, Bapak Ibu. Bojone meteng ngidap sate, kon ngisep ambune sate. Aduh, saudara ketawa saya nangis waktu itu. Aku gede, anakmu pengen sate cuma dikasih asapnya sate. Aduh, saudara, saya petik sudah mencium bau asap sate itu saya loh saudara. Kalau saya ingat saya nangis. Saya nggak puas dengan hidup saya. Hamil anak yang pertama, kami merintis, kami hanya mengandalkan Tuhan, kami mau melekat kepada Allah. Sampai makan nasi aja, mau makan sate, saudara. Makan nasi aja enggak ada nasi. Saya harus makan getuk tiap hari, setiap pagi. Singkong, yang harganya itu cuma 200 perak waktu itu. Itu yang bisa dibeli oleh kami, untuk kami melanjutkan hidup kami. Jadi kalau hari ini anak saya bisa kerja di Jakarta, pernah datang ya sekali atau 2 kali ke tempat ini. Dia bisa pinter. Kalau saya bilang Mama Mane ya, masih gak pinter yang ngomong pinter Mama Mane saudara ya. Anakku sok pinter, punya pekerjaan baik. Dia bisa belajar bahasa, berbagai bahasa. Saya bilang, itu mitos kalau bilang minum susu ber-DHA membuat anak saudara pintar. Saya jangankan susu DHA, saudara makan nasi, esok makan getuk. Tapi anak iso bahasa Korea, anak bisa bahasa Mandarin, anak bisa bahasa Inggris, nggak pakai DHA. Tuhan itu melampaui segalanya. Amin. Ya tahu. Dalam kondisi aku nggak puas dalam hidup, saya tetap mau gandol sama Gusti. Saya bilang aku nggak melekat dengan harta. Mau makan sate aja Dewi, saya mau tetap nempel sama Tuhan. Aku mau tetap melayani Engkau. Jadi makanya kalau saya datang hari ini, ada tamu datang siapapun, saya mesti beli sate banyak-banyak, saudara. Itu bukan tidak ada ceritanya, saudara. Kalau suruh datang ke rumah saya tak suguhi sate, inget toh, saudara. Ono ceritane, ono sejarahne. Saya dulu nggak bisa makan sate. Hari ini saya mau kasih tahu kepada semua orang, saya bisa kasih makan sate banyak orang. Itu luar biasanya Allah. Melekat kepada Allah. Aku cuma mau terhubung dengan Tuhan. Walaupun awalnya hidupku berat, tapi Tuhan akan tetap membuat hidupku menjadi puas. Hari ini ada yang belum kau dapatkan dalam hidupmu. Jangan mengejar harta, jangan mengejar kebaikan Allah, tapi jadikan hidupmu menjadi tanda ajaib bagi Allah. Ketika kau dekat dengan Allah, percaya engkau puas. Kalau hari ini saya nangis, itu nangis tidak nelongso, tapi nangis berkata, sepanjang hidupku kau setia. Sampai umur sekarang, saya bilang sekarang saudara mau beli 100 sate saya bisa saudara, bukan sombong. Tapi itu pemeliharaan Allah. Dulu pengen sate penotoso ay, coba puas menghirup asapnya saja saudara. Tapi anakku gak ngiler, berarti itu mitos bukan fakta. Kalau gak dituruti, anak ngiler, anak saya gak ngileran dari kecil sampai besar. Walaupun tidak bisa makan sate. Cuma saya mau bilang hari ini, Tuhan itu baik dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Yang penting sekarang, aku mau melekat. Seperti ikat pinggang melekat di pinggang seseorang. Dia menjadi berguna, menjadi ternama, menjadi. Tapi kalau ikat pinggang itu dilepas, dia jadi lapuk. Dan Yeremia berkata, tidak berguna untuk apapun. Jangan sampai hidupmu hari ini menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk, yang tidak berguna untuk apapun. Kau jauh dari Allah, engkau tidak dekat dan berhubungan dengan Tuhan. Sudahlah percaya, lama atau cepat hidupmu menjadi tidak berguna.
Tapi ketika engkau melekat dengan Allah, engkau berguna, engkau ternama, engkau termulia, dan engkau terhormat. Jadi hari ini, kalau engkau masih diremehkan orang lain, engkau melihat tantangan besar dalam hidupmu, tetaplah percaya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Aku mau tetap melekat. Pokoknya apapun yang terjadi, aku kelet sama Tuhan. Aku tidak mau dipisahkan dengan Tuhan. Dan kau lihat, berkat, kekuatan, dan kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Silakan pemain musik dan singer. Kita naikkan pujian tadi yang terakhir. Kasih-Mu melayakkan hidupku Tuhan. Aku mau terhubung denganmu. Dengan sungguh-sungguh. Naikkan pujian dari hatimu. Dan hari ini saya ingin saudara benar-benar membangun hubungan dengan Allah. Yang masih jauh. Yang kau merasa kau biasa saja cuma sekedar hidup. Hari ini naikkan kualitas hidupmu. Di mana engkau terkonek dan terhubung dengan Dia. Melekat hatimu. Dia melihat hatimu, melihat hidupmu hari ini. Dan melekatlah dengan Dia. Haleluya. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Ingat, itu hanya kasih Allah. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Itu orang yang melekat. Tak bisa ku terlepas. Kau terlepas, kau tidak berguna. Tangan Izinkan Dia menggenggammu. ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan lagi hari ini. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Katakan hari ini, aku mau Tuhan. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan dengan saya, aku terhubung dengan Engkau. Hubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup. Katakan, apa yang kau katakan, yang berdaulat, yang terjadi. Amin. Naikkan pujian ini kembali dari awal. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Rindukan itu hari ini ada dalam hidup Tak saudara. bisa ku terlepas. Tak bisa. Kau menggenggam tanganku. Izinkan Dia menggenggammu, membawamu pada kemenangan. Pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Kalau kau ingin puas dalam hidupmu, kau ingin mengalami penyertaan-Nya, mengalami perlindungan-Nya, terhubung. Ayo hari ini bangun hubungan. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari bangkit berdiri. Hubung denganmu. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jemaat saja menyanyi. Hubung dengan Yang keras. Katakan di hadapan Allah, hari ini aku mau terhubung dengan Engkau. Amin.
dari bait pertama. Jemaat saja menyanyi. Ingat, hanya karena kasihnya hari ini kau ada. Amin. Katakan, aku tidak bisa lepas. Izinkan dia menggenggammu. Dengan sungguh-sungguh katakan, aku terhubung dengan Kau. Ayo bangun hubungan dengan Allah pagi ini. Pulang dengan koneksi yang baik dengan Allah. Melekat. Dalam masa kekeringan dia akan puaskan engkau. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu. Sekali lagi, ku terhubung denganmu Tuhan. Amin, haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya tidak tahu apapun keadaanmu datang, satu jawabannya untuk setiap masalahmu, untuk setiap permasalahanmu. Intimacy with God. Terhubung dengan Allah, melekat dengan Dia. Maka semua keadaanmu apapun itu berbeda-beda, semua beres ketika kau terhubung dengan Tuhan. Siapapun hari ini yang ingin menjalin hubungan yang baik dengan Allah, melekat dengan Dia dalam kerinduanmu, kau boleh angkat tanganmu. Kau tidak usir dalam orang lain. Siapapun yang kau sadar kau gak bisa hidup tanpa Dia, kau yang tidak berguna tanpa Dia, tapi dengan Dia firman Allah berkata kau menjadi seperti tanda ajaib. Kau boleh angkat tanganmu dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang kami angkat di hadapan-Mu. Kami mau jadi tanda ajaib di tengah-tengah orang-orang yang di sekeliling kami. Dan kami tahu itu kami dapat kalau kami terhubung dengan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu yang sudah mengangkat tangan pagi ini, mari Tuhan Engkau mengasihi kami. Kami mau terhubung dengan-Mu dan dengar setiap seruan doa kami. Seperti janji firman-Mu, beri kami kemampuan dan kekuatan untuk melekat kuat kepadamu, untuk tidak meninggalkan Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan satu hal kami tahu, kami akan puas dengan hidup kami karena Engkau yang menolong kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah angkat tangan pagi ini, biar mereka terus terhubung dengan Engkau, menjadi umat yang punya keintiman dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan dengar doa kami dan Tuhan sudah memberi kami kekuatan baru. The power of intimacy menjadi bagian hidup kami pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara buat kami, dan kami mau terus terhubung dengan Engkau, mengalami kedahsyatan Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada yang akan memimpin. Mari Pak Jim. Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Agnes Trivena. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya langsung membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop
yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses sekitar nanti pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam tetap diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam dan mohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab juga diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Yang terakhir, Komsel Dewasa Muda juga diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang masih Engkau beri. Kami boleh berhimpun di tempat ini dalam keadaan yang baik, bersuka cita, memuji-Mu, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, buat tuntunan-Mu pagi ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan, kami perlu kasih karunia-Mu untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak melalui firman-Mu. Hidup melekat, terhubung senantiasa dengan Tuhan. Tolong setiap kami Roh Kudus, pimpin kami, mampukan kami, agar kami dapat senantiasa terhubung dan melekat dengan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, firman-Mu yang hidup dan luar biasa, menggairahkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Makasih Bapa, kami berdoa secara khusus buat Ibu Agnes, berkati pelayanannya, berkati pengembalaannya, berkati kesehatannya, cukupkan Tuhan apa yang ada di dalam hidupnya. Bekerja di ladang-Mu Tuhan dengan kekuatan, dengan perlindungan ilahi. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui hidupnya. Makasih Tuhan Yesus, tanda-tanda ajaib senantiasa menyertainya. Kami berdoa buat suami serta anak-anaknya. Berkat yang sama juga diterima olehnya. Berkati gembala kami di tempat ini, berkati pelayanannya, berkati pengembalaannya juga. Kami minta Tuhan, hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya, berkati umat-Mu GP Hope dan seluruh para pelayan yang melayani di tempat ini. Kami mau Tuhan melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami. Makasih Tuhan Yesus. Oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu, kami dimampukan untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Umat yang mengasihi Tuhan. Jadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami melepas berkat buat Indonesia Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu buat Indonesia. Engkau landa Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari pusat sampai daerah Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijaksanaannya Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Berkati Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.